Bayangan ajaib, dongeng sebelum tidur. Pernahkah kalian melihat bayanganmu sendiri saat cahaya menyorot tubuhmu? Bayangan yang selalu menempel, kemanapun kita pergi. Tapi, bagaimana jika suatu malam bayangan itu hidup, bisa bicara, bahkan membawa kita ke dunia lain yang penuh keajaiban? Sebelum kita mulai kisah malam ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Dengan begitu, kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita penuh makna sebelum tidur. Siapkah kalian berpetualang bersama bayangan yang ajaib? Mari kita mulai kisahnya. Bab 1, Anak Kecil dan Bayangan yang Berbeda. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia berusia 10 tahun, lincah, penuh rasa ingin tahu, dan sering berlari-lari di lapangan setiap sore. Raka punya satu kebiasaan unik, ia suka memperhatikan bayangannya sendiri. Setiap kali matahari sore jatuh, bayangan Raka terlihat memanjang di tanah. Kadang ia melompat, bayangannya pun ikut melompat. Kadang ia berputar, bayangannya ikut berputar. Namun suatu hari, Raka menyadari ada yang aneh. Bayangannya tidak lagi menirunya dengan sempurna. Saat Raka melambaikan tangan kanan, bayangan itu terlambat beberapa detik. Saat Raka meloncat tinggi, bayangannya justru terlihat seperti sedang tertawa. Kenapa bayanganku aneh sekali? Gumam Raka. Bab 2, Malam Penuh Cahaya Bulan. Malam itu, bulan purnama menggantung indah di langit. Cahaya putihnya menerangi halaman rumah Raka. Anak itu tidak bisa tidur. Ia memutuskan keluar rumah, duduk di halaman, dan bermain dengan bayangannya yang tercetak jelas di tanah. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak sendiri. Raka terkejut bukan main. Siapa? Siapa kamu? Tanya Raka dengan suara gemetar. Bayangan itu tersenyum, bibir hitamnya membentuk lengkungan yang tak biasa. Aku adalah dirimu. Tapi aku bukan hanya sekadar bayangan. Aku adalah bayangan ajaib. Dan malam ini, aku datang untuk menjemputmu. Menjemputku? Kemana? Ke dunia yang tidak pernah kau bayangkan, jawab bayangan itu sambil mengulurkan tangannya. Bab 3, Pintu Bayangan. Dengan penuh rasa penasaran, Raka menyentuh tangan bayangan itu. Seketika tanah di bawahnya terbuka, seperti pusaran gelap yang dalam. Raka pun terjatuh, tapi bukannya sakit, ia merasa melayang seperti diterbangkan angin lembut. Saat membuka mata, Raka sudah berada di tempat yang sangat aneh. Segala sesuatu di sana terbuat dari cahaya dan bayangan. Pohon-pohon memiliki daun bercahaya, namun batangnya gelap pekat. Sungai berkilau seperti perak, tetapi arusnya berwarna hitam. Selamat datang di kerajaan bayangan, ucap bayangan ajaib. Bab 4, Kota Bayangan Hidup. Raka berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi makhluk aneh. Bayangan manusia, bayangan hewan, bahkan bayangan benda. Ada bayangan kucing yang berlari tanpa tubuh asli, ada bayangan burung yang terbang sambil meninggalkan jejak cahaya. Mereka semua menyapanya dengan ramah. Selamat datang, anak cahaya, seru mereka. Anak cahaya? Raka heran. Bayangan ajaib menjelaskan, di dunia ini, setiap manusia di bumi memiliki bayangan yang hidup di sini. Namun, tidak semua manusia bisa datang ke tempat ini. Hanya mereka yang memiliki hati penuh imajinasi yang bisa masuk. Dan kau, Raka, adalah salah satunya. Bab 5, Misteri Sang Raja Bayangan. Di pusat kerajaan, berdirilah sebuah istana tinggi menjulang, berwarna hitam berkilau. Di sanalah tinggal Raja Bayangan, penguasa dunia ini. Raka dibawa menghadap Raja Bayangan. Sosoknya besar, menyeramkan, tetapi matanya lembut. Raka, ucap Raja Bayangan, dunia kami sedang dalam bahaya. Ada kegelapan yang berusaha memutuskan hubungan antara manusia dan bayangan mereka. Jika itu terjadi, manusia akan kehilangan sebagian dari jiwanya. Raka terdiam. Ia tak menyangka bayangan bisa sepenting itu. Bab 6, Bayangan yang Hilang. Raja Bayangan membawa Raka ke sebuah desa yang sunyi. Di sana, terlihat banyak manusia bayangan yang terbaring lemah. Mereka kehilangan tuannya, jelas sang raja. Ada manusia di dunia nyata yang melupakan bayangannya, menolak keberadaannya, bahkan membenci diri mereka sendiri. Saat itu terjadi, bayangan di sini melemah dan bisa menghilang selamanya. Raka merasa hatinya perih. Ia teringat teman-temannya di sekolah, yang sering tidak percaya diri,
atau selalu membandingkan diri dengan orang lain. Bab 7, Perjalanan Menemukan Cahaya. Raka diberi tugas menemukan cahaya kejujuran, sebuah sinar murni yang bisa menguatkan kembali ikatan manusia dan bayangannya. Untuk itu, ia harus melewati 3 tempat berbahaya. 1. Hutan cermin, tempat bayangan bisa menipu mata. 2. Danau sunyi, airnya memantulkan ketakutan terdalam. 3. Gunung gelap, puncaknya dijaga makhluk bayangan yang kehilangan cahaya. Bayangan ajaib menjadi penuntunnya. Bab 8, Hutan cermin. Raka memasuki hutan penuh pepohonan yang daunnya seperti kaca. Setiap ia melangkah, ribuan bayangan dirinya muncul dari pantulan. Ini aku. Itu juga aku. Kenapa banyak sekali? Raka kebingungan. Bayangan ajaib berkata, jangan tertipu. Itu hanyalah bayangan kosong. Ingatlah siapa dirimu yang sejati. Dengan keberanian, Raka menutup mata dan berteriak, aku adalah Raka. Aku tidak akan hilang hanya karena pantulan palsu. Seketika semua bayangan semua itu pecah, hutan pun terbuka. Bab 9, Danau sunyi. Di tepi danau, airnya terlihat tenang. Namun saat Raka menatapnya, ia melihat bayangan dirinya yang penakut, pemalas, dan sering marah. Apakah itu? Aku juga, bisik Raka. Bayangan ajaib mengangguk. Itulah sisi gelapmu. Jangan membencinya. Terimalah dia, karena ia juga bagian dari dirimu. Raka meneteskan air mata. Ia merangkul bayangan dalam pantulan itu. Danau pun bersinar terang, memberi jalan menuju tujuan berikutnya. Bab 10, Gunung Gelap. Perjalanan terakhir adalah Gunung Gelap. Kabut pekat menyelimuti jalannya. Dari balik kabut, muncul sosok besar, bayangan lupa diri, makhluk menakutkan yang terbentuk dari manusia-manusia yang menolak bayangannya sendiri. Siapapun yang mendaki gunung ini, harus melawan aku, raungnya. Raka gemetar, tapi ia teringat kata-kata Raja Bayangan. Bayangan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diterima. Dengan berani, Raka mendekati makhluk itu, lalu memeluknya. Ajaibnya, makhluk besar itu mengecil, berubah menjadi anak kecil yang menangis. Terima kasih, kau sudah mengingatkanku siapa aku sebenarnya, ucap anak itu sebelum menghilang. Bab 11, Cahaya Kejujuran. Di puncak gunung, Raka menemukan bola cahaya putih berkilau. Cahaya kejujuran. Saat ia menyentuhnya, cahaya itu masuk ke dalam hatinya. Ia merasakan kedamaian, kekuatan, dan penerimaan diri yang mendalam. Bayangan ajaib tersenyum. Kau sudah berhasil, Raka. Dengan cahaya ini, hubungan antara manusia dan bayangannya akan kembali kuat. Bab 12, Kembali ke dunia nyata. Raka dibawa kembali ke istana Raja Bayangan. Seluruh kerajaan bersorak gembira. Bayangan-bayangan yang lemah kembali kuat, mereka menari di jalanan, bernyanyi penuh sukacita. Raja Bayangan berkata, terima kasih, Raka. Kau telah menyelamatkan kami. Kini saatnya kau kembali ke dunia manusia. Dalam sekejap, Raka sudah terbangun di halaman rumahnya. Bulan purnama masih menggantung, seolah tidak ada waktu yang berlalu. Namun ia tahu, semua itu nyata. Penutup pesan moral. Sejak malam itu, Raka tak lagi memandang bayangannya dengan biasa saja. Ia tahu bahwa bayangan adalah bagian dari dirinya, sisi baik dan buruk, yang semuanya harus diterima. Dan setiap kali ia merasa sedih atau takut, ia melihat bayangannya lalu berbisik, terima kasih sudah selalu bersamaku. Pesan moral. Kita semua punya bayangan dalam diri, baik sisi terang maupun sisi gelap. Jangan pernah membenci atau menolak dirimu sendiri. Karena ketika kita bisa menerima semuanya, barulah kita menjadi kuat dan utuh. Itulah dongeng malam ini, Bayangan Ajaib. Semoga kalian bisa tidur dengan tenang dan mimpi indah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar cerita-cerita penuh makna ini bisa terus hadir menemani tidurmu.